Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, ada saya Dewi Nurhidayah, teman saya Nurma Sari Fauziah sama Nita Astuti akan menjelaskan materi tentang titrasi asam basa. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nurma. Yang pertama ada pengertian dari titrasi. Titrasi merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan di laboratorium untuk menentukan konsentrasi suatu reaktan. Tujuan titrasi adalah untuk menentukan secara kuantitatif suatu zat dalam larutan dengan zat atau larutan lain yang konsentrasinya telah diketahui melalui reaksi secara bertahap hingga mencapai titik stoikiometri. Yang pertama ada asidemetri, yaitu titrasi asam basa di mana yang bertindak sebagai larutan standar adalah asam kuat. Yang kedua ada alkalimetri, titrasi asam basa di mana yang bertindak sebagai larutan standar adalah basa kuat. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Nita. Alat-alat titrasi ada buret, larutan basa, Erlenmeyer, larutan asam, dan statip. Jenis-jenis titrasi. 1. Titrasi asam kuat, basa kuat merupakan reaksi netralisasi antara ion H+ dan ion OH- membentuk molekul air H2O sehingga pada saat titik ekuivalen dicapai pH 7. 2. Titrasi asam kuat basa lemah menghasilkan garam yang bersifat asam sehingga pada saat titik ekuivalen dicapai pH larutan kurang dari 7. 3. Titrasi asam lemah basa kuat menghasilkan garam yang bersifat basa sehingga pada saat titik ekuivalen dicapai pH larutan lebih dari 7. 4. Titrasi asam lemah basa lemah merupakan reaksi netralisasi antara ion H+ dan ion OH- membentuk molekul air H2O sehingga pada saat titik ekuivalen dicapai pH 7. Lanjut, Nit. Pada titrasi asam basa ada beberapa istilah. 1. Larutan standar adalah larutan yang telah ditetapkan konsentrasinya. 2. Cara menghitung konsentrasi larutan yang belum diketahui konsentrasinya. 3. Indikator adalah suatu asam atau basa organik lemak yang menunjukkan warna berbeda antara bentuk molekul tidak terionisasi dan bentuk terionisasinya bergantung pada pH larutan. 4. Titik ekivalen adalah titik di mana titrasi selesai yang ditentukan dengan perubahan warna indikator. Untuk yang terakhir, ada cara mengetahui titik ekivalen. Untuk yang pertama, memakai indikator asam basa. Indikator ditambahkan 2 hingga 3 tetes sesedikit mungkin pada titran sebelum proses titrasi dilakukan. Indikator ini akan berubah warna ketika titik ekivalen terjadi. Pada saat inilah titrasi dihentikan. Indikator yang dipakai dalam titrasi asam basa adalah indikator yang perubahan warnanya dipengaruhi oleh pH. Contoh indikator asam adalah kertas lakmus, indikator pH universal, pH meter, indikator alami, indikator sintetis atau buatan. Untuk yang kedua, memakai pH meter atau memonitor perubahan pH selama titrasi dilakukan. Kemudian dibuat grafik antar pH sebagai ordinat dengan volume titrat atau sebagai absis untuk memperoleh kurva titrasi. Titik tengah dari kurva titrasi tersebut adalah titik ekivalen. Mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk yang bertanya silahkan. Silahkan, apakah ada pertanyaan? Iya, aku ada. Iya, Mangga.
Apa fungsi buret dan statif pada alat-alat titrasi? Iya. Iya. Sebentar. Buret digunakan sebagai tempat titran, sementara statif digunakan untuk meletakkan buret saat proses titrasi berlangsung. Gimana Nabila jawabannya? Cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Enggak, ada satu lagi pertanyaan. Iya. Saya mau bertanya, mengapa pada proses titrasi terjadi perubahan warna? Iya, sebentar. Mungkin akan saya jawab ya. Mengapa pada proses titrasi terjadi perubahan warna? Karena pengaruh dari indikator fenolfetalin yang mempunyai pKa 9,4, fenolfetain bersifat asam lemah karena syarat suatu indikator adalah asam atau basa lemah yang berubah warna. Gimana Ajkia jawabannya? Sudah cukup? Oh iya, sudah cukup. Ya, kalau begitu dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.